setelah engkau beri petunjuk. Ini panjunan ya mukallibal qulub sabit qulubana illa ta'atika. Ya Allah ya Rahman Rahim, engkau yang membolak-balikan hati, balikkanlah hatiku kepada hati yang taat. Nah ini panjunan kula panjenengan nggih. Bila kula rumiyin nika ajeng merantau nika pamit kalian Mbah Kakungipun, Mbah Kakung kula nika paling patah. Pahit jangan lekas dibuang, manis jangan lekas ditelan. Ternyata itu hubungannya pun kalian mana? Hubungannya dengan hati. Ingat dirasakan boten nyenengi, jangan sempat atau jangan lekas dibenci. Ingat ketinggalepun sing nyenengi, jangan cepat ditelan katanya, atau jangan cepat diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu sarang-sarang kita witin doa sarangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي بعده ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Shadaqallahu adzim. Bapak Ibu para jamaah salat subuh, kalajengaken jamaah majelis taklim rutin Ahad
Mugi-mugi tansah pikantuk rahmat barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah enjang menika tasih paring kesempatan sampun mlebet tanggal setunggal Sa'ban. Insyaallah setunggal bulan malih mugi-mugi kula panjenenganipun anak keturunan kula panjenenganipun diparing wekdal saged menangi bulan siam sehingga kita saged fastabiqul khairat berlomba-lomba ngisi alam akhirat tabungan kula panjenengan kagem kesan ingkang abadi wonten alam akhirat. Mugi-mugi diparingi sehat jasmani rohani sehingga kita saged melampaui saum Ramadan kanthi istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tansah kanjeng Rasul kita panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tusan Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang khataman nabiyyin ingkang sampun nuntun kula panjenengan bimbing kula panjenengan sinau boten langsung. Alhamdulillah kita berikan hidayah saged mengimani tresna datang Nabi Allah Muhammad SAW dan berjuang berusaha senantiasa ittiba. Mugi-mugi kanthi kita ittiba datang Nabi Allah Muhammad SAW syafaat saged kita pikantuk syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, enjang menika kita mengkaji ingkang wau kula jelasaken kula buka wonten iftitah kala wau menika Quran surat Al-A'raf wa laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Benar-benar akan diisi neraka jahanam dari bangsa jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tapi tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah SWT. Bila anjing menikah kita membahas menjaga kesucian hati dari kesesatan. Hati sedang maksud adalah hati nurani, bukan hati jasmani. Hati nurani menika hati ingkang dados raja ingkang mempengaruhi jasmani rohani kula panjenengan kalau kesang wonten alam dunia nika. Inna bil jasadi mudghah idza sulha sulhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadat jasadu kulluhu. Dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila darah itu baik, maka baiklah semua tubuh manusia itu. Tapi apabila segumpal darah itu rusak atau sakit, maka rusaklah seluruh tubuh manusia itu. Itulah yang disebut dengan qalbu. Qalbu ngagemipun qaf nggih, ampun kaf. Kalbun niku benten malih. Menjaga kesucian hati dari kesesatan niku panyunan kula panjenengan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nyuwun insyaallah SWT. Ya Allah, jangan engkau condongkan hatiku kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk. Ini panjunan ya muqallibal qulub sabit qulubana illa ta'atika. Ya Allah ya Rahman Rahim, engkau yang membolak-balikkan hati. Balikkanlah hatiku kepada hati yang taat. Nah ini panjunan kula panjenengan nggih. Bila kula rumiyin nika ajeng merantau nika pamit kalian Mbah Kakungipun, Mbah Kakung kula nika paling patah. Pahit jangan lekas dibuang, manis jangan lekas ditelan. Ternyata itu hubungannya pun kalian mana? Hubungannya dengan hati. Ingat dirasakan boten nyenengi, jangan sempat atau jangan lekas dibenci. Ingat ketinggalipun sing nyenengi jangan cepat ditelan katanya, atau jangan cepat diterima. Jadi hati kita itu menjadi penyaring. Ingat saged menyaring pundi ingkang batil, pundi ingkang hak. Kita mulai Quran surah An-Nahl ayat 108.
Quran surat 16 ayat 108. Ini kandungan kalian menjaga kesucian hati dari kesesatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina taba'allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Iki wonten kandunganipun kalian Quran surah Al-Baqarah niku. Ayat Setelah ayat samane khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wonten kandunganipun ulaika alladzina tama'allahu ala qulubihim, mereka itu orang-orang yang ingkar. Jadi mereka itu ulaika orang-orang yang ingkar, yang menutup dirinya, alladzina tama'allahu ala qulubihim, yang ingkar, yang menutup dirinya, yang hatinya, qulubihim, sam'ihim, pendengarannya, wa absarihim, penglihatannya, na'udzubillah min dzalik, yang telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tab'allahu ala qulubihim, ditutup dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala, telah dikunci mati oleh Allah. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai, karena diistidrat akan Allah SWT, dicorakan Allah SWT, sehingga hatinya tidak mendapat bimbingan dari Allah SWT. Alhamdulillah min dzalik. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'. Al-Quran itu sifat obat hati kula panjenengan. Siramilah hati kita dengan nurul Quran. Naik kula panjenengan lambai salat niat lillahi ta'ala, tumahnina insyaallah akan menghadirkan wa nurul qalbi. Wa nurul qalbi niku cahaya yang memancar dari dalam hatinya. Hatinya akan memancarkan cahaya-cahaya nur ilahi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan terlihat secara jasmania wa zainul khatmi. Jadi wa nurul qalbi, hatinya bercahaya, terus wajahnya akan memancarkan cahaya-cahaya yang menyenangkan atau cahaya kebenaran. Monggo ini kunci pertama, hati itu adalah raja yang bisa membuat jasmani kula panjenengan, rohani kula panjenengan menjadi baik dan tidak baik, sehat dan tidak sehat. Bagaimana kita menjaga hati kita supaya hati kita menjadi sehat, yaitu qalbun salim. Jangan sampai qalbun marid atau qalbun mayit, hati yang sakit atau hati yang mati. Sebab qalbun salim inilah yang kelak ketika kita kembali kepada Allah SWT yang akan diterima sebagai hamba Allah yang tergolong orang-orang yang muttaqin. Nah, qalbun salim itu bukan hanya ucapan atau semacam pameo atau peribahasa, tapi harus diusahakan, dijaga setiap detik, dijaga setiap saat, disirami dengan kalimat-kalimat thayyibah. Insyaallah dengan kalimat-kalimat thayyibah beliau manah kula panjenengan hati nurani menjadi sehat. Insyaallah hati nurani sehat, jasmani sehat, rohani pun sehat. Bila para mufassir menafsirkan ayat kala menika Quran surah An-Nahl ayat 108 itu, terkuncinya mata hati seseorang itu. Ini banyak mata Pak ya. Ini mata yang melihat, mata hati yang tidak terlihat tapi bisa melihat, mata kaki yang ada tapi tidak bisa melihat. Itu mata kaki loh Pak. Mata kaki kan ono nih, loro loh. Ini kesandung orang deleng sih. Jadi nek kesandung sing disalahna mata yang melihat, nah kepada mata kaki. Gede loh mata kaki loh. Ini tidak bisa melihat. Nah, mata hati itu tidak terlihat tapi bisa melihat yang paling dalam. Bisa melihat mana
anak peramal-peramal dan sebagainya itu kan menggunakan mata hati yang tersesat dan aslinya ya. Maka seseorang yang hatinya dikunci oleh Allah SWT sebabnya apa? Yang pertama, otomatis menjauhi Al-Quran dalam kehidupannya dia. Jadi satu kelompok, seorang manusia, satu keluarga ketika menjauhi Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari, maka kata para ulama, kata para mufassir, mereka akan dikunci hatinya dari kebenaran-kebenaran yang bersumber dari Allah yang telah dicontohkan Nabi Allah Muhammad SAW. Berarti nek tebih saking Al-Quran itu menutup hati kita dari petunjuk-petunjuk Allah SWT. Yang pertama, tidak mau memahami hukum-hukum Allah. Hukum Allah itu secara fisyah, secara maknawiyah. Jadi bisa mengambil sumber-sumber hukum untuk kehidupan di alam dunia yang berasal dari Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, nah, pendiri-pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia kan, founder kita membuat atau menghasilkan karya Pancasila itu diambil dari saripati Al-Quran, ketuhanan yang Maha Esa. Rujukannya Quran surat Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi tidak lepas dari Al-Quran Karim. Nah, tinggal pengamalannya apakah masih tetap dalam koridor-koridor yang telah diambil dari Quran Karim atau sudah menyimpang. Itu bagaimana kita bisa memelihara keimanan kita masing-masing dalam qalbu, dalam hati nurani kita. Jadi orang yang tidak mau memahami hukum-hukum Allah SWT dijelaskan dalam Quran surah Ar-Rum surat ke-30 ayat ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yatba'u ala qulubil ladzina la ya'lamun. Kadzalika yatba'u ala qulubi alladzina la ya'lamun. Demikianlah Allah kunci hati orang-orang yang tidak mau memahami, la ya'lamun. Tidak mau memahami, tidak mau mengambil, tidak mau menjadikan itu sumber dalam kehidupan di dunia, tidak mau mengambil itu dari intisari Al-Quranul Karim, itu tidak memahami, layak lamu, tidak berusaha untuk menyadarinya atau mempelajarinya. Monggo niki kita dalam kehidupan sehari-hari jangan sampai lepas dari koridor Al-Quranul Karim, berusaha setiap saat ya. Sebab Al-Quran itu petunjuk kan, wonten iki teng jam niku wonten tulisannya pun kula pas malebet wonten tunjukkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sederhana loh Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sederhana tapi maknanya luar biasa. Akidah dan permohonan kita pada Allah SWT. Ya Allah, hanya Engkaulah yang aku sembah, la ma'bud illallah. Tidak ada yang pantas aku tunduk dan aku taat dan aku sembah kecuali hanya Engkau ya Allah ya Rahman. Allah yang Wahab, Allah yang Rasyid, Allah yang Sabur, Allah yang Rahman dan Rahim, yang Maha segala-galanya. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada kita minta kecuali pada Allah SWT. La rezeki Allah, minta rezeki pada Allah SWT. Minta keadilan, la hakimah ilallah, hanya kepada Allah SWT. Karena Allah itu Al-Wahhab, Maha Pemberi. Di samping kita berusaha secara maksimal, faqur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin, meminta kepada Allah SWT yang memiliki langit dan bumi ini. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Akulah pemilik langit dan bumi dan akulah yang mengatur semua isi langit dan bumi ini.
Aku siapa Allah Subhanahu wa taala sini maksud. Ini yang pertama Quran surah Ar-Rum surat ke-30 ayat ke-59. Orang-orang yang tidak mau memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk bagian hamba Allah yang mau berusaha secara nafsi-nafsi, keluarga, masyarakat ingin memahami, mengeterapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sinaosa mboten saged sempurna, tapi paling mboten onten nilai-nilai Al-Quran itu masuk dalam kehidupan kita di dunia ini. Yang kedua, sombong dan bertindak sewenang-wenang. Sombong dan bertindak sewenang-wenang. Quran surat Ghafir, Quran surah Al-Mu'min ayat 35 surat ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yata'allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Orang-orang yang bertindak sewenang-wenang karena sombong dan berpoya-poyanya mereka. Sewenang-wenang itu semau-maunya sendiri, tidak memikirkan dampak kepada orang-orang yang dilakukan kesombongan tersebut. Sebab kesombongan itu apa? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu adalah sombong. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, monggo kita berusaha al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mutlak harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang nomor 2. Jadi sombong ini penyakit sinten? Penyakit iblis nggih. Iblis itu masuk neraka itu dosanya cuma 1. Karena sombong. Dengan sombong itu dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah SWT untuk menghormati Adam, yang Adam itu adalah ciptaan Allah SWT. Dia merasa dirinya lebih baik diciptakan dari api sementara Adam dari tanah. Ketika seseorang merasa dirinya lebih mulia dari orang lain dari ukuran duniawi, berarti dia sudah terkategori orang yang sombong. Sombong itu kabaroh, membesarkan dirinya. Padahal yang paling besar kan Allah SWT. Inilah makna kita ketika sholat diawali dengan takbiratul ikhram, membesarkan pencipta langit, membesarkan pencipta isinya yang menciptakan kita semua, yaitu Allah SWT. Allahu Akbar. Tetapi ketika manusia merasa dirinya lebih besar dari orang lain, lebih baik dari orang lain, merendahkan orang lain, menolak kebenaran dari Allah SWT, dia sudah terkategori orang yang sombong. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita korelasikan berarti mereka sudah termasuk golongan-golongan iblis laknatullah. Maka kita senantiasa bermohon pada Allah SWT, ya Allah, jauhkanlah penyakit hati dalam diri kita. Senantiasa kita berusaha ingat pada Allah SWT. Allahumma inni a'udzubikraka wa syukrika wa husni ibadatik. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai bersyukur, pandai mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, dan mudah-mudahan di akhir hidup kita di alam dunia ini membawa amal yang soleh yang dari Allah SWT. Ada dosa-dosa kita senantiasa mohon ampun kepada Allah SWT. Ini nomor yang kedua. Yang ketiga, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang sudah begitu banyak, mulai dari keturunan Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 3 ini yang paling banyak, yang menyebabkan seseorang hatinya dikunci mati oleh Allah SWT, yaitu menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan.
Hawa nafsu, dua Pak. Hawa itu dorongan, nafsu itu keinginan. Jadi dorongan keinginan. Nah, kalau hawa nafsu ini tidak kita pahami, tidak kita pilah-pilah, ini akan berbahaya. Nafsu mutmainnah, nafsu lawwama, nafsu amr bisu, nafsu bahimia, nafsu syaitaniyah, itu harus kita pahami satu persatu. Nafsu itu tidak boleh dihilangkan, tapi dikendalikan. Bukan kita yang menghambakan diri kepada nafsu, tapi kita yang mengendalikan hawa nafsu. Nah, bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu? Salah satu diantaranya dengan khalwul batni itu. Khalwul batni mengosongkan perut atau berpuasa. Di luar bulan Ramadan bisa berpuasa Senin Kamis, bisa berpuasa Bid 13, 14, 15, bisa berpuasa Nabi Daud sehari puasa sehari tidak, atau di hari-hari besar ada puasa Asyura, Arafah, atau berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, sebulan bisa 29, bisa 30 tergantung kalender Hijriah. Itu khalwul batni. Nah, khalwul batni itu untuk apa? Untuk tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi itu berarti mensucikan atau mengendalikan hawa nafsu kita supaya nafsu kita itu bisa kita kendalikan. Nah, nafsu itu bermacam-macam. Nafsu makan dan minum itu kan harus dikendalikan. Makan minum konsepnya halalan thayyibah la israf. Halal thayyib, tidak berlebih-lebihan. Itu mengendalikan berarti ya. Berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan." Kalau tidak bisa khairan, aw liyasmut. Berkatalah yang baik, kalau tidak bisa lebih baik diam, zikrullah. Itulah cara kita mengendalikan hawa nafsu. Di samping cara-cara jasmania, iqra'ul Quran, infak sedekah, salat, kemudian zikir-zikir, itu mengendalikan hawa nafsu semua. Jadi kalau ada keinginan, rasa ingin marah, cepat-cepat kita berzikir kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billah. Insya Allah itu akan reda. Keinginan marah itu adalah nafsu, nafsu termasuk nafsu syaitaniyah, ammarah bisu, nafsu yang harus dikendalikan. Yang perlu kita jaga, yang perlu kita amankan dengan baik adalah nafsu mutmainnah, sakinah secara hati pribadi, kemudian punya mawaddah, punya warahmah, punya marhamah dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga nafsu-nafsu mutmainnah ini akan menghasilkan kemaslahatan dalam kehidupan hablum minallah wa hablum minan nas sampai hablum minal alam. Ini orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan atau sembahan. Dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala 'ilmi wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkan sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Kata zaman-zaman rumiyin putrane Nabi Adam
Qabil, Habil. Itu menjadi ibrah. Putranya Nabi Nuh, Kan'an, sampai kepada keturunan ketika Nabi Allah Muhammad SAW dilahirkan Allah di alam dunia ini. Pamannya sendiri Abu Lahab, Abu Jahal, itu orang-orang yang dikunci matinya oleh Allah SWT. Sampai dalam kehidupan kita sekarang, kalau kita data statistik menunjukkan di alam dunia di akhir zaman ini, 2/3 manusia yang hidup di akhir zaman ini dikunci hatinya oleh Allah SWT. Apa buktinya mereka dikunci oleh Allah SWT hatinya? Tidak mendapat hidayah dinul Islam. Alhamdulillah kita termasuk 1/3 bagian terkecil tetapi mendapat petunjuk hidayah dari Allah SWT dinul Islam. Nah, monggo ini dinul Islam ini kita jaga. Kemudian kejadian-kejadian orang-orang sebelum kita itu menjadi ibrah, pelajaran agar kita tidak terjebak kepada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ini menjadi pelajaran kita semua. Kesimpulannya Bapak Ibu, yang namanya hati itu kita yang menjaga, tetapi yang menguasai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di samping kita menjaga secara jasmania, kita pun bermohon kepada Allah SWT agar hati kita ini senantiasa diarahkan Allah SWT kepada hati yang mutmainnah, hati yang tunduk kepada Allah SWT, hati yang qanaah, hati yang istiqomah. Insya Allah kalau permohonan kita atau panjungan kita diijabah Allah SWT, insya Allah kita akan bisa merasakan hasanah fid dunia. Kehidupan dunia itu terasa indah, merasakan indah ciptaan Allah SWT. Insya Allah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Begitu kita pandai bersyukur, insya Allah hasanah fil akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua, anak turunan kita, dijauhkan dari siksa api neraka Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mengatakan Bapak Mati, mudah-mudahan ini menjadi pembuka pengingat kita untuk senantiasa menjaga hati nurani kita menjadi hati nurani yang sehat, sehingga hati nurani yang sehat itulah yang kelak yang akan diridhoi Allah SWT ketika kita kembali di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup kanthi wasan hamdalah lan ta'al kabaratul majelis sareng-sareng. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.